Jemaah salat tarawih yang dicintai Allah. Suatu ketika seorang sahabat ditanya oleh sahabat yang lain yang lebih muda. Dia bertanya, "Wahai sahabat, bagaimana kalian menyambut bulan Ramadan?" Maka sahabat mengatakan, "Kami maka keluar itu fitnah yastaqbil Ramadan wa fi qalbihi hiqdun al muslim." Kami kalau ketika menyambut bulan Ramadan, maka di antara kami tidak ada yang merasa sakit hati oleh saudara yang lain. Tidak ada yang sakit hati oleh saudara yang lain. Artinya apa ya mas kalian? Bulan Ramadan bulan suci. Karena itulah saya mengajak, mari kita sucikan hati kita masing-masing. Satu yang menjadi sesuatu yang bisa mensucikan kita semua adalah menjaga ego dalam diri kita masing-masing. Kita semua punya ego, ya. Siapa aku? Ya, ego itu aku. Orang yang selalu menonjolkan keakuannya namanya egois. Sementara saya ceritakan di sini beberapa kasus ya pada masa Rasulullah dan para sahabat. Kita menjaga ego. Peristiwa yang pertama adalah peristiwa setelah Khaybar ya. Peristiwa Khaybar tahun 7 Hijriah. Para tawanan pada posisi masing-masing, Rasulullah datang pada satu kemah yang di situ ada tawanan perempuan. Ya. Dia adalah istri dari penguasa di Bani itu, Bani Nadir. Dia kehilangan suaminya, kehilangan bapaknya, kehilangan saudaranya, kehilangan pamannya. Jadi dia seakan-akan memang sendirian. Maka Rasulullah ya beserta dengan yang lainnya mengecek tawanan dan salah satunya adalah ini. Pada posisi orang ini, perempuan ini, Rasulullah ternyata agak panjang untuk menjelaskan kepadanya. Apa yang dijelaskan? Ternyata Rasulullah di situ minta maaf kepada perempuan itu. Minta maaf karena dia kehilangan suaminya, minta maaf kehilangan bapaknya, kehilangan ini, dan dijelaskan bahwasanya ini sebenarnya adalah bukan keinginan kaum muslimin untuk perang. Sudah direncanakan sebelumnya untuk mencari solusi yang lain selain perang. Ternyata dari Khaybar sendiri mereka yang menginginkan untuk perang. Maka itulah maka Rasulullah minta maaf kepada wanita tadi. Jemaah sekalian, padahal Nabi tidak bersalah, ya kan? Tidak bersalah karena yang minta maaf dan berkeinginan adalah mereka. Dan ketika ada jatuh korban, justru Nabi minta maaf kepada wanita itu karena menjaga perasaan jemaah sekalian. Wanita itu tadinya punya sebuah komen, bahasa kita komen ya. Orang yang paling aku benci adalah Muhammad. Kenapa? Karena gara-gara Muhammad suamiku meninggal, bapak, paman dan saudara. Itu pertama kali. Begitu ketemu Rasulullah dan Rasulullah menjelaskan sampai akhirnya jemaah sekalian wanita itu luluh hatinya dan siap menerima kenyataannya yang terjadi. Dan lebih dari itu ternyata wanita itu melihat betul kata Rasulullah sangat santun, kata-katanya sangat baiknya, sejuk bagi dirinya. Maka apa yang selama ini diterima, katanya Muhammad itu pembohong, ini dan sebagainya, ternyata bertolak belakang jemaah sekalian. Maka sejak saat itulah maka wanita itu simpatik dengan Rasulullah, yang pada akhirnya kemudian Rasulullah menikah dengan wanita itu. Jadi satu di antara Ummahatul Mukminin dia adalah Sofiyah bintu Huyai. Jemaah sekalian, inilah melawan ego, ya. Rasulullah seorang pemimpin umat Islam, tetapi dia juga siap untuk minta maaf